Banjir bandang yang menerjang Desa Dumpil, Kabupaten Pati memaksa petugas KPPS memindahkan lokasi TPS. Seorang karyawan di Kota Malang mengalami luka bakar saat amukan si jago merah meluluh lantakan tempat kerjanya. Dua terduga pelaku penganiayaan yang menyebabkan korbannya tewas di Kabupaten Muna diamankan polisi. Yang diberikan untuk kepentingan memilih calon tertentu atau kita meminta imbalan dalam upaya memilih calon tertentu itu diharamkan. Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Fatwa Asrorundia memastikan serangan fajar atau uang yang diberikan untuk kepentingan memilih calon tertentu pada pemilu 2024 haram hukumnya. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya Utri Farza kembali hadir menjumpai Anda dalam Fokus Pagi edisi khusus Pemilu di hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, Rabu 14 Februari 2024. Puncak rangkaian pesta demokrasi hari ini, masyarakat Indonesia di seluruh tanah air serentak menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024. Langsung saja kita simak Fokus Pagi Pemilu selengkapnya. Pemirsa, di informasi yang pertama jelang hari pencoblosan, sejumlah wilayah di Indonesia diterjang banjir. Meski terendam air, sejumlah TPS masih akan melaksanakan pencoblosan. Sehari jelang pemilu, banjir bandang menerjang Desa Dumpil, Kecamatan Duku Seti, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Kondisi ini memaksa petugas KPPS memindahkan lokasi TPS 02 Desa Dumpil karena TPS yang sudah didirikan berantakan setelah diterjang arus banjir. Rencananya ini dipindah nggak Mas TPS ini? Untuk rencananya mau dipindah karena sudah mengusulkan di pihak BPK dan KPU boleh dipindah. Rencananya mau dipindah di RT 4. Banjir juga merendam ratusan rumah di Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Selasa pagi. Hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut juga membuat sejumlah sekolah dan puluhan makam ambrol tergerus derasnya arus. Meski dilanda banjir, aktivitas pencoblosan pemilu tetap berlangsung karena pada Selasa sore, air berangsur surut. Banjir besar akibat jebolnya tanggul Sungai Wulan membuat sejumlah petugas TPS di Desa Cangkring, Demak, Jawa Tengah ubah haluan menjadi relawan banjir. Selain membuka dapur umum dan posko bantuan, para petugas TPS ini juga mengamankan rumah warga yang ditinggal mengungsi. Petugas memilih membantu warga karena TPS tempat mereka bertugas saat ini kondisinya terendam banjir setinggi 1,5 meter. Untuk titik TPS di sini gimana Mas sebenarnya Mas seharusnya? Di sana tapi kebanjiran tidak bisa. Sampai berapa meter? Sampai satu orang hampir 1,5 meter. Sudah ada instruksi ditunda? Belum ada. Sudah dengar belum? Belum ada. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 277 bencana terjadi di Indonesia sepanjang awal tahun hingga pertengahan Februari 2024. Jelang pencoblosan, pihak BNPB meminta masyarakat mewaspadai bencana banjir yang diprediksi masih akan mendominasi peristiwa bencana di musim penghujan. Tim Liputan melaporkan. Ya, jelang hari pencoblosan, distribusi logistik dan surat suara pemilu terus dikebut. Para petugas panitia pemungutan suara dibantu aparat gabungan berjibaku menjangkau wilayah terpencil. Dari mulai menggunakan perahu hingga jalan kaki keluar masuk hutan dengan medan berliku sambil membawa logistik pemilu. Naik turun bukit, kadang dengan medan yang terjal keluar masuk hutan, jadi perjuangan para petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Pacitan, Jawa Timur bersama aparat gabungan. Mereka terpaksa jalan kaki sambil mengangkat logistik pemilu karena untuk menuju lokasi, kendaraan tak bisa masuk.
Seperti di TPS 03 di Dusun Siwalan, Desa Ponggok, Kecamatan Pacitan ini. Berkat perjuangan para petugas dibantu aparat, seluruh logistik pemilu bagi sekira 249 daftar pemilih tetap atau DPT akhirnya tiba Selasa pagi. Di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, petugas pemungutan suara Kecamatan Cipendei dibantu aparat TNI harus pakai perahu untuk mengangkut logistik pemilu 2024 ke salah satu TPS di daerah terpencil. Dengan perjalanan lebih dari 1 jam, berbagai rintangan mengadang kala menyusuri Waduk Cirata. Selain cuaca, suburnya tanaman eceng gondok yang menutupi perairan waduk membuat perahu tak bisa melaju. Setelah tanaman air itu berhasil disingkirkan, akhirnya perahu tiba di salah satu TPS di Kampung Cihujung, Desa Margaluyu, Kecamatan Cipendei. Di salah satu kampung terpencil di Kabupaten Bandung Barat ini terdapat satu TPS dengan jumlah pemilih 294 DPT. Kalau jalur darat lebih sulit aksesnya, mobil nggak bisa masuk, susah, apalagi mobil yang biasa. Motor juga kalau motor matic mah susah, harus pakai motor cross. Kalau motor cross, nah ini logistiknya kan siapa yang bawa nantinya. Menggunakan perahu juga jadi pilihan yang tak bisa dihindari dalam distribusi logistik pemilu untuk menjangkau daerah terpencil di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan. Salah satunya menuju TPS 05 di Dusun 3 Sri Pengantin yang hanya bisa diakses melalui jalur anak Sungai Musi. Setelah 2 jam, akhirnya logistik pemilu tiba dengan selamat. Di Dusun 3 Sri Pengantin yang merupakan desa terluar di Kabupaten Musirawas ini, sinyal ponsel dan internet sulit diakses. Terkait hal itu, nantinya untuk rekapitulasi suara, petugas telah menyiapkan sejumlah rencana. Nanti untuk Sirekap karena dia bisa dilaksanakan dengan offline, jadi kita selesaikan dengan offline, baru nanti ketika ada sinyal kita upload. Berdasarkan data KPU, terdapat 233 pemilih yang terdaftar di TPS Dusun 3 Sri Pengantin. Tim Liputan melaporkan. Ya, pemirsa, kita lanjut ke informasi lainnya. Setelah tadi kita sudah melihat tentang distribusi logistik pemilu, maka kita akan ke informasi seorang petugas panitia pemilihan kecamatan PPK Syah Utama, Kabupaten Bener Meriah, Aceh, meninggal dunia dalam perjalanan mengangkut logistik pemilu 2024 Selasa siang. Anggota PPK Syah Utama itu meninggal dunia saat mengangkut logistik pemilu menempuh jalur sungai. Juandi, petugas panitia pemilihan kecamatan PPK Syah Utama, Kabupaten Bener Meriah, nampak segar saat hendak mengangkut logistik pemilu 2024 menggunakan perahu menuju desa Pasir Putih, Kecamatan Syah Utama. Namun saat di perjalanan, Juandi mengeluhkan sakit di bagian perut dan dada kepada rekannya. Saat diterapi oleh sesama petugas PPK, Juandi kemudian menghembuskan napas terakhirnya di atas perahu motor dalam perjalanannya menuju desa Pasir Putih. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah salah satu anggota PPK kita atas nama Juandi. Kalau penyebab pastinya sejauh ini kita belum dapatkan informasi pasti, tapi diduga karena memang beliau kelelahan dan juga memang beliau ada mengeluh sakit perut gitu. Desa Pasir Putih merupakan permukiman terjauh, terluar, dan terisolasi di wilayah Kabupaten Bener Meriah. Untuk menyalurkan logistik pemilu 2024, petugas harus menempuh perjalanan selama 12 jam melalui jalur sungai. Sebelumnya, 3 anggota PPS di Kabupaten Pidi meninggal dunia, juga diduga akibat kelelahan. Dengan demikian, sudah 4 petugas pemilu meninggal dunia di Aceh. Mukhtaruddin Yakub melaporkan dari Bener Meriah, Aceh. Sejumlah puskesmas di Surabaya, Jawa Timur disiapsiagakan 24 jam selama pemilu berlangsung untuk mengantisipasi ada petugas atau warga yang sakit saat pencoblosan. Puskesmas Tanah Kali Kedinding di Surabaya, Jawa Timur sudah siap siaga menyediakan layanan kesehatan saat pemilu pada tanggal 14 Februari berlangsung. Puskesmas ini menyediakan 8 ruang dengan 16 tempat tidur untuk rawat inap dan 5 tempat tidur di IGD serta puluhan nakes untuk berkeliling ke sejumlah TPS di wilayah Tanah Kali Kedinding. Penyediaan layanan kesehatan ini untuk mengantisipasi adanya warga atau pemilih dan anggota KPPS atau kelompok panitia pemungutan suara yang sakit saat bertugas di TPS. Ada mobile, jadi nanti akan ada nakes yang mobile ke tempat-tempat pemungutan
pemungutan suara untuk mengecek apabila ada yang sakit di tempat di lokasi. Jelang hari pencoblosan, KPU di sejumlah daerah memusnahkan surat suara yang rusak. Di Jakarta, KPU membakar ratusan logistik pemilu tersebut dengan membakarnya untuk mencegah kecurangan saat pemungutan suara. Bersama Bawaslu, Polri, dan TNI, KPU Kota Jakarta Utara memusnahkan surat suara baik untuk capres maupun cawapres serta calon legislatif yang rusak dan lebih. Pemusnahan sekitar 381 lembar surat suara ini dengan cara dibakar berlangsung di halaman KPU Kota Jakarta Utara, Tanjung Priok, Selasa petang. Tujuan pemusnahan untuk mencegah kecurangan saat pemungutan suara di TPS. Kerusakan ini sebenarnya bisa jadi salah cetak dan terus kemudian dari distribusinya ya. Terus ada juga yang tintanya luber ya pas di percetakannya. Lalu kemudian juga ada juga karena kelebihan. Di kawasan Benda Kota Tangerang, Banten, petugas gabungan KPU, Bawaslu, dan TNI Polri juga memusnahkan 1.969 surat suara calon presiden dan cawapres dari luar negeri dan 2.646 surat suara calon legislatif DPR RI Dapil 2 luar negeri. Pembakaran terhadap surat suara yang rusak dan lebih ini berlangsung di salah satu pergudangan di Jalan Hussein Sastra Negara. Rusaknya itu ada kriteria sebenarnya, jadi ada yang sobek, kemudian ada yang cetakannya tidak jelas, kemudian ada yang gambar partainya warnanya berubah, kemudian ada yang terdapat noda-noda tinta, begitu ya. KPU Provinsi Bali juga memusnahkan 6.000 lebih surat suara pasangan capres, cawapres, dan calon anggota legislatif yang rusak. Pemusnahan juga menyasar surat suara yang melebihi cadangan. Tim Liputan melaporkan. Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi dijadwalkan akan menggunakan hak pilihnya di tempat pemungutan suara atau TPS 10, Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat. Kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS Kecamatan Gambir Selasa siang terus melakukan sejumlah persiapan TPS 10 di Kompleks Gedung Lembaga Administrasi Negara Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat. TPS ini akan menjadi lokasi Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Jokowi menggunakan hak suaranya. Sejumlah anggota Pas Pampres tampak berjaga di TPS 10. Panitia telah menyiapkan sejumlah prosedur terkait tahapan pencoblosan. Presiden dan Ibu Negara Iriana sudah menerima surat undangan memilih dari KPPS. Selain Presiden Jokowi, ada 120 orang yang terdata pada daftar pemilih tetap di TPS 10 Gambir. Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU, Hashim Asyari, beserta jajaran komisionernya menyampaikan pesan kepada seluruh warga negara Indonesia yang menjadi pemilih untuk hadir di tempat pemungutan suara dan memberikan suaranya pada pemilu 2024. Ketua KPU juga mengimbau untuk menyaksikan kegiatan penghitungan suara seusai mencoblos. Yang pertama, mengajak seluruh warga negara Indonesia yang menjadi pemilih untuk pemilu tahun 2024 hadir untuk memilih di TPS masing-masing sesuai dengan daftar pemilih tetap. Pemungutan suara akan digelar di TPS-TPS pada jam 7 sampai dengan jam 13 atau jam 1 siang sesuai dengan wilayah waktu Indonesia Timur, Indonesia Tengah, dan Indonesia Barat. Para pemilih kami ajak, kami undang untuk hadir memilih di TPS-nya masing-masing dalam rangka untuk memberikan suara, memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, memilih anggota DPR, memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, memilih anggota DPRD Provinsi, dan memilih anggota DPRD kabupaten kota di daerahnya masing-masing. Yang kedua, kami juga menghimbau, menyerukan dan mengajak para pemilih setelah kegiatan pemungutan suara selesai di TPS atau setelah kegiatan TPS itu ditutup akan segera dilanjutkan dengan kegiatan penghitungan suara di TPS masing-masing. Pada kesempatan itu kami mengajak dan juga mengundang para pemilih untuk menyaksikan kegiatan penghitungan suara di TPS masing-masing.
dalam rangka untuk menjaga proses penghitungan suara berjalan sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan, dan juga kita ikut serta menjaga integritas proses penghitungan suara itu sendiri di TPS masing-masing. Siapapun warga negara Indonesia, termasuk pemilih, para jurnalis, para pemantau, dapat mendokumentasikan proses-proses pemungutan suara di TPS dan juga proses-proses penghitungan suara di TPS dengan cara mencatat, memfoto, mengambil gambar, atau mengambil video. Ini dalam rangka untuk kita bersama-sama menjaga akuntabilitas, menjaga transparansi, dan juga menjaga integritas proses pemilu, terutama kegiatan puncak, yaitu pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Pemirsa, ayo datang ke TPS setempat, ayo nyoblos, jangan golput. Suaramu sangat berarti. Nantikan proses hitung cepat pemilu 2024 bersama 3 lembaga survei yang terpercaya dan akurat. Carta Politika, Indikator Politik Indonesia, SMRC. Saksikan rangkaian informasi seputar pemilu 2024 di Indosiar mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Fokus update mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat. Fokus pemilu 2024 pukul 11 waktu Indonesia Barat. Pesta Rakyat Quick Count Pemilu 2024 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Live hanya di Indosiar. Pemirsa, 2 terduga pelaku penganiayaan yang menyebabkan korbannya tewas di Kabupaten Muna diamankan polisi. Selengkapnya usai jeda. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farza. Pemirsa, komplotan pencuri nekat beraksi di depan sebuah warung kopi di Bangkalan, Jawa Timur. Warga yang memergoki langsung mengepung dan berhasil menangkap seorang dari 4 anggota kawanan maling itu. Pria yang kedapatan mencuri sepeda motor di depan warung kopi di Kelurahan Bancaran, Kota Bangkalan, Jawa Timur, diikat warga di tiang listrik. 3 teman terduga pelaku berhasil lolos dari kepungan massa. Sementara pria yang tertangkap jadi bulan-bulanan warga hingga babak belur. Komplotan pencuri itu nekat mengambil motor yang parkir di depan warung. Sejumlah warga di dalam warung yang memergoki pencurian itu lalu meneriaki mereka sehingga banyak warga mengejar. Pelaku ini ada 4. Jadi 1 yang kita amankan, yang 3 kabur karena menggunakan motor juga, 2 motor. Ambil motornya di mana? Ambil motor di daerah Bancaran sana. Atas perbuatannya, pria itu terancam pidana 6 tahun penjara karena dugaan melakukan tindak kejahatan pencurian. Sementara 3 temannya kini dalam perburuan polisi. Sali Nawali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur. Pasangan suami istri di Kabupaten Bogor, Jawa Barat menjadi korban salah tangkap sekelompok oknum polisi dan kejadiannya menghebohkan masyarakat luas. Pasalnya selain diikat, kedua korban dipaksa mengaku sebagai kawanan perampok. Dari rekaman kamera pengintai, sekelompok oknum polisi berpakaian preman menyergap sebuah mobil yang berisi sepasang suami istri di sebuah SPBU di Jalan Raya Pasir Angin Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Rekaman video kejadian pada 7 Februari 2024 ini pun menghebohkan masyarakat luas dan jagat maya. Korban yang merasa tak bersalah sempat memberikan perlawanan. Keduanya tak berkutik setelah para oknum ini mengikat tangan korban. Korban kemudian dipaksa mengaku sebagai kawanan perampok. Sadar telah salah tangkap, polisi itu pun kemudian membiarkan dan meninggalkan pasutri ini begitu saja tanpa ada permintaan maaf. Awal kejadiannya saya mau jualan keripik, Pak. Terus saya mau ngisi bensin di pom bensin Pasir Angin. Tiba-tiba saya digedor sama seseorang lah. Saya nggak tahu itu anggota apa nggak tahu, tapi dia ngeluarin senjata. Katanya saya dituduh sindikat perampokan. Buntut dari kejadian tersebut, Kapolres Bogor meminta maaf atas peristiwa salah tangkap kepada korban. Pihaknya juga telah mencopot dan memindah tugaskan 9 orang oknum polisi tersebut.
Jadi itu sudah kita proses, sudah kita lakukan pencopotan dan saya sudah mengeluarkan skep TR pemindahan dalam rangka riksa sebanyak 9 orang. Saya juga sudah meminta maaf melalui Kapolsek dan anggota untuk datang ke korban. Kapolres juga menjelaskan bahwa saat kejadian anggotanya sedang mengejar komplotan perampok minimarket. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang pemuda di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara tewas dikeroyok dan ditikam dengan senjata tajam usai berpesta minuman keras. Polisi telah mengamankan 4 terduga pelaku penganiayaan dan penikaman. Kalian, tinggal di mana? Abang. Siapa teman? Siapa teman? 2 terduga pelaku penganiayaan ini diamankan petugas Satreskrim Polres Muna di sebuah rumah di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Akibat penganiayaan dan penikaman dengan senjata tajam, seorang pemuda berusia 23 tahun, warga desa Wamesa tewas. Nyawa korban tak tertolong meski sempat dilarikan ke rumah sakit karena kehilangan banyak darah. Penganiayaan berawal saat korban dalam perjalanan pulang usai pesta miras. Korban tidak terima usai terduga pelaku berteriak kepadanya hingga terjadi adu mulut dan pengeroyokan. Salah satu dari 4 terduga pelaku pun melakukan penikaman dengan senjata tajam. Telah terjadi tindak pidana pengeroyokan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang di Desa Wakorambo, Kecamatan Bataleworo, Kabupaten Muna. Saat ini, keempat terduga pelaku telah diamankan di ruang tahanan Polres Muna. Tim Satuan Reskrim Polres Muna telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta meminta keterangan sejumlah saksi. Ramadi melaporkan dari Muna, Sulawesi Tenggara. Seorang pria di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tega membunuh ibu mertuanya. Korban tewas akibat luka tusukan senjata tajam di tubuh. Terduga pelaku yang kabur berhasil ditangkap warga dan polisi. Warga desa Wanaherang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat gempar setelah mengetahui salah satu warganya bernama Hasimah ditemukan tewas bersimbah darah di lantai rumah kontrakannya Selasa siang. Di tubuhnya didapati sejumlah luka tusukan. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan meminta keterangan sejumlah saksi. Diduga, wanita 54 tahun itu tewas setelah ditusuk oleh menantunya dengan menggunakan senjata tajam. Jasad korban dibawa ke rumah sakit Kramat Jati untuk diotopsi. Saya diteleponkan, dikabarin bahwa keadaannya udah meninggal. Iya. Itu informasinya dibunuh sama siapa, Bu? Dibunuh sama menantunya. Menantunya? Iya. Oh, itu dengan menggunakan apa, Bu? Menggunakan pisau. Dari pemeriksaan polisi, terduga pelaku datang ke rumah mertuanya untuk mencari dan menanyakan keberadaan istrinya yang sudah beberapa hari meninggalkan rumah. Namun keduanya justru cekcok. Tersulut emosi dan diduga sang mertua bersekongkol, pria 33 tahun itu lalu menikam korban dengan pisau dapur yang sebelumnya dibeli di Pasar Wanaherang. Diduga, pelaku dan anak korban kerap ribut mengenai masalah rumah tangga. Pelaku yang kabur usai menusuk korban berhasil ditangkap warga dan aparat kepolisian yang melihat warga melakukan pengejaran di jalan. Tapi mertuanya mengatakan bahwa tidak tahu menahu dan tidak tahu keberadaan anaknya atau istrinya pelaku. Nah, ada kemungkinan si pelaku ini dia mempunyai persepsi bahwa mertuanya itu sekongkol dengan istrinya. Tersangka kini diamankan di kantor polisi untuk penyelidikan mendalam. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Seorang pria di Kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan tega membakar istri dan rumahnya. Aksi nekat pria itu diduga lantaran tak terima saat sang istri meminta cerai. Warga desa Prabu Muli 1, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, dihebohkan oleh peristiwa kebakaran yang menghanguskan sebuah rumah. Petugas yang mendapat laporan langsung berupaya memadamkan api setibanya di lokasi. Kebakaran diduga sengaja dilakukan oleh seorang pria penghuni rumah tersebut. Ia melakukan aksi nekatnya karena kesal sang istri hendak menceraikannya lantaran diduga kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tak hanya tempat tinggal, pria itu juga turut membakar istrinya hingga mengalami luka bakar serius di sekujur tubuh. Ya, korban atas nama Reni Septiani binti Hazairin, usia 39 tahun,
mengalami luka bakar pada punggung dan kakinya. Untuk sementara yang bersangkutan lagi dirawat di Rumah Sakit Arbunda Lubulinggo. Saat ini, terduga pelaku pembakaran telah diamankan dan tengah menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh aparat kepolisian. Kasusnya saat ini telah ditangani oleh Satreskrim Polres Musirawas. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Musirawas, Sumatera Selatan. Pihak penyidik Polda Metro Jaya masih mendalami kasus tenggelamnya putra artis Tamara Tiasmara. Sementara itu petugas melakukan pemeriksaan psikologis terhadap ayah dan ibu kandung korban. Petugas kepolisian melakukan pemeriksaan psikologis terhadap ayah kandung korban, Angger Dimas, dan akan melakukan pemeriksaan terhadap ibu korban, Tamara Tiasmara. Pasca diperiksa penyidik sebagai saksi, Rabu siang ayah kandung korban yang juga mantan suami Tamara, Angger Dimas, meminta masyarakat tidak menyudutkan mantan istrinya dalam peristiwa itu. Ia juga mendukung langkah kepolisian yang menjerat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana. Sebelumnya petugas telah melakukan 2 kali pemeriksaan terhadap Yuda Arfandi dan melakukan proses digital forensik terhadap telepon seluler milik tersangka. Kemarin Pak Dir Reskrimum sudah menyampaikan telah diamankan juga HP dari tersangka dan sedang dilakukan pemeriksaan digital forensik oleh ahli dari Puslapor Mabes Polri. Kita beralih ke informasi lain, sebuah kios penjualan bahan bakar eceran di Kota Malang terbakar. Seorang karyawan mengalami luka bakar ketika si jago merah melalap habis tempatnya bekerja. Lokasi tempat pengisian air dan LPG. Kebakaran yang menghanguskan sebuah kios penjualan bensin eceran di Jalan Kiai Haji Malik, Kota Malang, melukai seorang karyawan toko yang akan membuka tokonya. Korban yang alami luka bakar langsung dilarikan ke rumah sakit. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik di atap bangunan toko yang menimbulkan percikan api lalu menyambar mesin bahan bakar minyak yang ada di depan toko. Puluhan rumah di Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur rusak diterjang angin puting beliung. Selain merusak rumah, seorang warga terluka tertimpa material bangunan. Terjangan angin puting beliung terjadi di Desa Bung Baruh, Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Peristiwa yang berlangsung singkat itu merusak 36 rumah dan menumbangkan sejumlah pohon. Bahkan salah satu rumah ambruk. Seorang warga yang tidak sempat menghindar mengalami luka pada bagian kepala setelah tertimpa atap rumah. Hingga Selasa siang, warga dan sejumlah petugas masih membersihkan puing-puing rumah yang berserakan. Angin yang melanda itu ada pohon-pohon tumbang, kemudian ada atap rumah yang terdampak dan rusak ya. Jadi yang paling parah itu punya toyan. Terjangan angin puting beliung di Kecamatan Kadur, Kabupaten Pamekasan terjadi setelah hujan yang cukup deras mengguyur wilayah itu. Faturosi melaporkan dari Pamekasan, Madura, Jawa Timur. Diduga jadi korban tabrak lari, 2 pemotor yang berboncengan di Jalan Raya Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, tewas seketika di lokasi kejadian. Kedua korban diduga ditabrak dari arah belakang saat truk melaju kencang. 2 pemotor wanita yang berboncengan ini tewas seketika di tengah jalan usai terlibat kecelakaan di ruas Jalan Raya Bangil, Pasuruan, Jawa Timur, Selasa pagi. Keduanya diduga jadi korban tabrak lari setelah motor yang dikendarainya dihantam dari belakang oleh sebuah truk yang melaju kencang. Akibat insiden ini, kondisi jalan macet karena kerumunan warga dan upaya evakuasi korban oleh polisi dan tim medis. Usai proses identifikasi di TKP, kedua korban langsung dibawa menggunakan ambulans ke Rumah Sakit Umum Daerah R. Sudarsono, Pasuruan. Berangkatnya kan jam 5 berangkatnya. Dua orang. Perempuan semua ya? Perempuan semua, meninggal semua. Itu dari arah timur ya? Mati seusah. Langsung keseret malam dia, keseret sepeda. Polisi kini masih memburu sopir truk yang diduga langsung kabur ke arah Surabaya. Petugas juga telah meminta keterangan sejumlah saksi di lokasi untuk mengetahui insiden kecelakaan tersebut. Dan Di Argafur melaporkan dari Pasuruan, Jawa Timur.
Ribuan personil anggota TNI dan polisi diterjunkan untuk mengamankan tempat pemungutan suara atau TPS di Jakarta dan di daerah penyangga sekitar Jakarta. Sementara untuk TPS yang dianggap rawan akan ditempatkan 2 personil petugas keamanan. 7.700 personil polisi dan anggota TNI mengikuti gelar pasukan di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Kegiatan itu merupakan bagian dari kesiapan keamanan pada hari pencoblosan. Untuk wilayah Jakarta dan beberapa daerah penyangga akan ditempatkan 1 atau 2 personil untuk setiap TPS. Selain mengamankan TPS, personil polisi maupun TNI akan mengawal kotak suara hingga tingkat PPK. Yang dikatakan rawan 1 TPS itu 2 polisi. Biasanya ada yang 1 polisi atau 2 polisi sekian TPS, itu yang aman. Ya. Kalau yang rawan 2 polisi 1 TPS, itu bedanya. Dan tentunya kalau memang di situ didekatkan dengan pasukan, ya kita dekatkan dengan pasukan. Ketua Majelis Ulama Indonesia bidang fatwa Asrorun Niam memastikan serangan fajar atau uang yang diberikan untuk kepentingan memilih calon tertentu pada pemilu 2024 haram hukumnya. Selain itu, kasus politik uang diduga juga terjadi di sejumlah wilayah di tanah air saat masa tenang. Saat masa tenang, beredar di media sosial adanya tim sukses dari salah satu caleg DPR RI diduga bagi-bagi amplop berisi uang Rp100.000 hingga Rp150.000 kepada sejumlah warga di Kelurahan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat pada hari Senin. Dalam amplop juga terdapat foto sang caleg. Terkait hal ini, pihak Bawaslu akan melakukan kajian dan rapat pleno terkait dugaan politik uang. Peserta, pelaksana maupun juga tim kampanye seperti itu. Jadi kalau di masa tenang seluruhnya bisa terkena. Badan Pengawas Pemilu Sibolga, Sumatera Utara melakukan operasi tangkap tangan terhadap seorang tim sukses caleg DPRD Sibolga. Terduga pelaku diamankan saat membagikan uang sebesar Rp300.000 kepada masyarakat, diduga untuk mempengaruhi pilihan suara pada pemilu. Atas perbuatannya, terduga pelaku dijerat pasal tentang pemilu dan terancam hukuman 4 tahun penjara serta denda Rp48 juta. Sementara itu, Ketua MUI bidang fatwa Asrorun Niam Soleh memastikan uang yang diberikan untuk kepentingan memilih calon tertentu pada pemilu 2024 haram hukumnya. Uang yang diberikan untuk kepentingan memilih calon tertentu atau kita meminta imbalan dalam upaya memilih calon tertentu itu diharamkan dan tidak akan mengantarkan kepada keberkahan. MUI mengimbau semua pihak untuk menjaga kondusivitas dengan penyelenggaraan pemilu yang berlangsung damai, langsung, umum, bebas, rahasia, adil, dan jauh dari intimidasi serta rasa ketakutan. Tim Liputan melaporkan. Antisipasi golput saat pemilu, panitia pemilihan tingkat desa di Pangandaran, Jawa Barat melakukan pengumuman dengan mobil pickup. Selengkapnya usai jeda iklan berikut ini. Saatnya tentukan pilihan. Ayo nyoblos, jangan golput. Suaramu sangat berarti. Mari kita kawal bersama proses perhitungan suara pemilu 2024. Bersama 3 lembaga survei yang terpercaya dan akurat. Carta Politika, Indikator Politik Indonesia, SMRC. Ikuti rangkaian informasi seputar pemilu 2024 dan saksikan Pesta Rakyat Quick Count Pemilu 2024 Rabu 14 Februari pukul 12 waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya, Utri Farzah. Pemirsa, antisipasi golput saat pemilu, panitia pemilihan tingkat desa di Pangandaran, Jawa Barat melakukan pengumuman dengan mobil bak terbuka. Petugas menyusuri perkampungan dan mengajak masyarakat ke TPS untuk mencoblos. Tanggal 14 Februari jangan sampai golput. Silakan datang ke TPS masing-masing yang sudah terdaftar di DPT-nya. Inilah kreativitas yang dilakukan oleh panitia pemungutan suara PPS di tingkat desa Ciganjeng, Kecamatan Padaherang, Pangandaran, Jawa Barat. Mereka berkeliling perkampungan untuk mengingatkan warga datang ke TPS pada hari Rabu. Dengan mobil bak terbuka yang dihiasi bendera parpol, petugas berkeliling ke pelosok desa mengajak masyarakat untuk ke TPS.
Bahkan untuk menarik perhatian masyarakat, petugas menggunakan pengeras suara. Mengajak masyarakat supaya memilih untuk memberikan haknya. Jadi untuk memilih pemimpin se-Indonesia dan wakil-wakil di DPR. Kenapa waro-waro dilakukan, Pak? Cuman kami mungkin mengingatkan agar masyarakat tidak lupa untuk bahwa hari Rabu tanggal 14 itu akan dilaksanakan pemilihan legislatif. Dengan adanya pengumuman secara kreatif ini, diharapkan warga yang datang ke TPS makin meningkat dan mengurangi adanya golput. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Demi bisa mendistribusikan logistik pemilu ke daerah terpencil, petugas harus berjibaku dengan medan yang sulit dan beresiko tinggi. Hal ini untuk memastikan pemilu bisa berlangsung serentak hari ini, 14 Februari 2024. Dengan menggunakan sepeda motor, para petugas harus melalui medan yang sulit dan beresiko tinggi untuk mendistribusikan logistik pemilu 2024 di daerah terpencil di Kecamatan Jayapura, Kabupaten Ogan Komering, Ulu Timur, Sumatera Selatan. Petugas juga berkejaran dengan waktu menjangkau 3 desa yang terisolir karena khawatir hujan turun. Mereka berjuang untuk memastikan logistik sampai ke lokasi tujuan dengan aman agar pemilu bisa digelar serentak pada hari ini. Kegigihan petugas juga tampak ketika mendistribusikan logistik pemilu 2024 menuju Jorong Tombang Mudik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat. Dengan menggunakan sepeda motor, petugas membawa kotak-kotak berisi logistik pemilu melintasi sejumlah jembatan. Bahkan sulitnya akses jalan, petugas harus sampai ke TPS dengan berjalan kaki melewati sungai sebab jalan menuju lokasi ini belum ada jembatan. Sementara dengan menggunakan perahu nelayan, petugas mendistribusikan logistik pemilu menuju TPS di Pulau Kapuh, Kenagarian Sungai Nyalo, pesisir selatan. Agar tidak basah terpercik ombak, petugas membungkusnya dengan plastik. Beruntung pula cuaca cerah dan ombak tidak tinggi. Setelah 1 jam perjalanan laut, perjuangan petugas kembali dilanjutkan dengan berjalan kaki sejauh 5 km untuk dapat menjangkau TPS. Selain akses menuju TPS yang sulit, kawasan ini juga terkendala dengan sinyal dan jaringan internet untuk alat komunikasi. Jelang pemilu 2024, sejumlah lembaga survei melakukan persiapan. Salah satunya lembaga survei Indikator Politik Indonesia yang siap menyajikan data quick count dan exit poll pada Pilpres dan Pileg 2024. Pemilu 2024 sudah di depan mata. Pesta demokrasi 5 tahunan ini tidak lepas dari hasil-hasil perhitungan cepat sejumlah lembaga survei. Salah satu lembaga survei yang menjadi rujukan dalam memprediksi capaian perolehan suara para paslon dan partai politik adalah lembaga survei Indikator Politik Indonesia. Indikator Politik Indonesia akan mengambil sampel langsung dari 3.000 TPS di seluruh wilayah Indonesia dengan memfokuskan hasil quick count untuk pemilihan presiden dan perolehan suara partai politik. Dan saat ini kita mengambil sampel sebanyak 3.000 TPS yang tersebar secara proporsional di seluruh wilayah dapil DPR RI. Oleh karena itu juga tersebar proporsional otomatis di setiap provinsi. Sampai sejauh ini kawan-kawan kita beberapa lokasi udah mulai juga menuju ke TPS yang ditugaskan karena memang beberapa juga memang harus menempuh perjalanan yang jauh gitu sehingga butuh waktu perjalanan yang cukup panjang karena besok pagi-pagi sekali mereka teman-teman di lapangan itu sudah harus standby untuk melakukan exit poll. Lembaga Indikator Politik Indonesia mengklaim tingkat keakuratan perhitungan hasil quick count mereka dengan perhitungan resmi KPU hanya memiliki margin of error 1% saja. Hal ini berdasarkan track record serta pengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya. Kalau quick count kita punya akurasi yang tinggi karena apa? Satu sebabnya adalah sampelnya besar, kedua adalah karakteristiknya atau parameter itu sudah jadi. Nggak seperti survei. Kalau survei parameternya belum jadi, pilihannya belum jadi. Tapi kalau quick count pilihannya itu sudah jadi, yaitu angka di TPS. Makanya kita sebenarnya kita tidak pernah mendahului KPU.
KPU kan, TPS kan itu kepanjangan tangan dari KPU, penyelenggara pemilu gitu. Jadi kalau data itu sudah fix, sudah disepakati oleh KPPS, maka kemudian itulah yang kita catat, itulah yang kita kirim ke. Pada pemilu 2024, KPU memperbolehkan seluruh lembaga survei menampilkan hasil perhitungan cepatnya secara serentak, mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ridho Yahya, Tikno Handoko, Dea Restiantama melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meresmikan Pasar Rakyat Bunta di Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah pada hari Selasa. Keberadaan pasar modern tersebut dinilai dapat membuat roda perekonomian di kawasan itu lebih berkembang. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan meresmikan Pasar Rakyat Bunta di Kabupaten Banggai. Pembangunan pasar ini menghabiskan dana sebesar 3 miliar rupiah dengan mengusung konsep modern. Nantinya Pasar Bunta dapat menyerap 58 pedagang yang terdiri dari 26 unit kios dan 32 unit los. Zulhas menambahkan semenjak pemerintahan Presiden Jokowi setidaknya terdapat 5.000 lebih pasar yang telah direvitalisasi. Mendak berharap dengan adanya pembangunan pasar di Indonesia, roda perekonomian masyarakat dapat lebih berkembang. Ini dibangun dari anggaran APBD. Saya kira ini kalau jadi nanti akan menjadi ikon Lu Banggai. Di bawahnya pasar tradisional, pasar rakyat, tapi di atas itu bisa menjadi pasar modern. Bahkan nanti ada kuliner, ada tempat orang nongkrong, ada tempat ngopi ya. Itu akan menjadi pusat pertemuan orang-orang mungkin seluruh Banggai, Pak. Karena ini paling bagus nanti jadinya ini. Guna menarik partisipasi warga untuk menggunakan hak pilihnya, warga di Denpasar membangun TPS di wilayah mereka dengan warna merah muda bernuansa Valentine. Selengkapnya usai jeda iklan berikut ini. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Utri Farza. Pemirsa, kita akan melihat persiapan Capres jelang pencoblosan. Kita langsung saja menuju ke Dani Maulana di kediaman Anies Baswedan. Dani, silahkan laporannya. Baik, Utri dan pemirsa, seperti inilah suasana di rumah Anies Baswedan, Capres nomor urut 1 yang ada di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Suasananya tenang sekali, tapi sudah ramai oleh awak media. Bisa kita lihat di belakang saya ini, itu sudah ramai oleh awak media yang menunggu kehadiran Anies Baswedan. Di ujung sana, di ujung gambar itu adalah musola. Jadi konsep rumahnya Anies Baswedan ini adalah semi outdoor, semi terbuka. Jadi banyak ruangan-ruangan terbuka dan jadi konsepnya langsung ke ujung sana itu adalah musola. Tadi baru saja Anies Baswedan bersama anak laki-lakinya dan ibu serta istrinya melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, agenda berikutnya setelah sholat subuh mereka akan melakukan doa bersama. Tapi dari tadi kita menunggu Anies belum keluar dari musola. Sepertinya mereka akan melakukan obrolan-obrolan ringan bersama keluarga inti. Nah, setelahnya mereka akan melakukan doa bersama di ruangan sini. Ini adalah ruangan utamanya Anies Baswedan. Ini adalah ruang keluarga. Di sini nanti agendanya mereka akan melakukan doa bersama dan seterusnya mereka akan melakukan potong tumpeng, pemirsa. Nah, potong tumpeng ini dilakukan untuk rasa doa dan syukur atas berjalannya kampanye dengan lancar dan berharap hasil yang terbaik pada pemilu 2024 nanti. Dan pemirsa, setelah potong tumpeng, rencananya mereka akan melakukan doa bersama. Terus Anies juga tidak lupa, seperti kebiasaan-kebiasaan yang selalu dilakukan adalah melakukan sungkem dan minta doa restu kepada ibunda. Nah, berikutnya Anies akan bersama keluarga ini akan melakukan pencoblosan yang ada di lokasi di TPS nomor 60 di kawasan Cilandak di Jakarta Selatan. Nah, di sini di kediamannya Anies di Lebak Bulus ini masih hujan sejak dini hari cukup deras, tapi sekarang udah mulai agak reda, pemirsa. Nah, nanti rencananya Anies dan keluarga ini akan ke TPS 60 di kawasan Cilandak. Ini jaraknya tidak terlalu jauh, sekitar 350 meter dari rumahnya di sini. Nah, nanti setelahnya Anies akan langsung berangkat ke kantor TPN atau posko pemenangan TPN yang ada di Jalan Diponegoro 10 berkumpul bersama Muhaimin Iskandar. Oke, kita kembali ke studio untuk sementara. Baik, demikian laporan Dani Maulana. Selamat bertugas kembali.
Dan pemirsa, untuk mengetahui persiapan pencoblosan Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto, kita telah terhubung dengan Agi Kurniasandi yang saat ini berada di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Agi, silahkan laporannya. Ya, selamat pagi Utri dan juga pemirsa. Tentu ada sejumlah persiapan yang akan ataupun yang telah dilakukan oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto sebelum melakukan pencoblosan. Sebelumnya tadi malam sudah dilakukan pengajian di 2 tempat, yang ini adalah di Kertanegara, Jakarta Selatan, dan juga di kediaman yang tempat saya melaporkan, yakni di Hambalang, Kabupaten Bogor. Dan sekarang cuacanya sedang hujan, cukup deras juga Utri. Tentunya nanti informasinya bahwa Prabowo Subianto ataupun calon presiden nomor urut 2 ini akan melakukan pencoblosan di TPS 033 di Kampung Curug, Bojongkoneng, Kabupaten Bogor. Ini lokasinya, kalau tadi kami sempat survei, ini jaraknya kurang lebih antara 1,4 km dari Hambalang, tempat saya melaporkan ataupun kediaman Prabowo Subianto, sampai dengan ke TPS ataupun di lapangan di Bojongkoneng. Ataupun bisa ditempuh dengan kendaraan, ini kurang lebih memakan waktu selama 6 menit saja. Dan informasi yang kami dapatkan bahwa Prabowo Subianto ini akan melakukan pencoblosan pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Jadi nanti pada pukul 7:45 ataupun 7:50 Prabowo ini akan keluar dari Hambalang atau kediamannya untuk menuju ke TPS. Kami juga tadi sempat melihat bagaimana persiapan dari TPS 033 yang menjadi TPS ataupun pencoblosan Prabowo Subianto. Sudah banyak sekali persiapan yang telah dilakukan. Tentu nanti kita lihat bagaimana nantinya pencoblosan yang nanti akan dilihat ataupun yang akan dilakukan oleh Prabowo Subianto. Demikian, Utri. Ya, demikian laporan Agi Kurniasandi dari Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan pemirsa, untuk mengetahui persiapan pencoblosan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, kita telah terhubung dengan Nurul Cinta yang saat ini berada di kediaman Ganjar Pranowo di Semarang, Jawa Tengah. Cinta, silakan laporannya. Ya, suasana kediaman dari calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Jalan Candi, Kalasan, Manyaran, Semarang Barat ini sudah dipenuhi oleh sejumlah awak media. Tidak ada persiapan khusus yang dilakukan oleh Ganjar menuju pencoblosan yang rencananya nanti Ganjar bersama dengan istrinya Siti Atikoh dan anaknya Muhammad Ziden Alam Ganjar akan berjalan menuju ke TPS 11 di Lempong Sari, Gajah Mungkur, Semarang. Ini pukul 7 pagi dan rencananya perjalanan akan memakan waktu sekitar 30 menit. Dan diperkirakan Ganjar akan mencoblos pada pukul 8 pagi. Memang Ganjar ini termasuk dalam DPTB, yaitu DPT tambahan dalam TPS 11 di Lempong Sari, Semarang, di mana TPS 11 ini juga berdekatan dengan rumah mantan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi atau yang biasa disapa dengan Mas Hendi ini. Hendi sendiri merupakan ketua DPC dari PDI Perjuangan di Semarang dan rencananya setelah mencoblos Ganjar akan langsung bertolak menuju ke Jakarta dan bertemu dengan calon wakil presidennya Mahfud MD beserta Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Kami masih menunggu seperti apa perjalanan yang nantinya akan dilakukan oleh calon presiden nomor urut 3 itu Ganjar Pranowo yang nantinya akan rencananya berjalan pada pukul 7 pagi dari kediaman di Manyaran, Semarang Barat ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Baik, terima kasih Nurul Cinta dan selamat bertugas kembali dari Semarang, Jawa Tengah. Pemirsa, beragam aksi warga untuk kelancaran dan menyemarakan hari pencoblosan pemilu 2024. Ada TPS bernuansa Valentine Day, ada juga yang dihiasi beragam sampah. Bertepatan dengan Hari Valentine, menginspirasi warga di Banjar, Tanjung Sari, Peguyangan, Kangin, dan Pasar membangun TPS 026 di wilayah mereka dengan warna merah muda. Selain didominasi warna merah muda, seluruh pernak-pernik di TPS berbentuk hati. Diharapkan dengan keberadaan TPS bernuansa Valentine bisa menarik partisipasi warga untuk menggunakan hak pilihnya. Jika di Peguyangan, Kangin, dan Pasar TPS dibangun dengan nuansa Valentine di Kelurahan Nyengseret, Kecamatan Astana Anyar di Kota Bandung, salah satu TPS dihiasi dengan berbagai jenis barang bekas dan sampah. Warga menempel berbagai jenis botol maupun kemasan kopi di berbagai sudut TPS. Selain untuk menyemarakan hari pencoblosan, TPS dihiasi sampah juga bagian dari kampanye memilah-milah sampah agar status darurat sampah yang pernah terjadi di Kota Bandung tidak terjadi lagi.
Pemirsa, laporan tadi menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi Pemilu 2024, jangan lewatkan untuk menyaksikan program pencoblosan Pemilu 2024. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Utri Farza pamit undur diri. Selamat pagi, jangan lupa nyoblos, sampai jumpa.